menangkal virus COVID tuh pakai kayu putih, dihirup gitu. Iya. Tadi gue pikir lu ngirup-ngirup itu ngirup kayu putih. Oh bukan, heroin. Ketemu lagi di Rehat Akhir Pekan. Kenapa lu seracot-seracot? Enggak apa-apa, gatal doang hidung gua. Oh, Gatal banget. kirain habis ngisep di Oh. meja itu. Sep garam ya. Udah normal dia itu. Jadi kalau misalnya lu inget yang kita kemarin rekaman ada sama siapa ya? Banyak banyak kita stoknya. Bukan, ada yang waktu itu lagi di Rukyah. Oh, Dia waktu itu lagi di Rukyah, Bu Ike. Wow. oh iya begitu sih ya. Iya, Oh, inget kan iya. lu? Gitu. Iya. Oh. Nah, waktu itu habis itu kita lempar nih di sosial media kita. Jadi Indonesia ini kan salah satu negara timur nih, di mana kiblat pengobatannya tuh ada dua. Nah, ada pengobatan yang memang dia lebih ke Europe dan Amerika. Nah, jadi memang hasil penelitian itu memang menjadi tolok ukur atau standar dalam pengobatan. Iya, Oke. Nah, tapi di Indonesia ini kita sangat mengenal yang namanya misal contoh Avicenna atau Hypnosina. Oke, Dulu betul. dikenal, Hypnosina. ya, Oh, dikenal dari Arab. Dari Arab, Ya, betul. padahal sebelum ahli-ahli dari Eropa sama Amerika itu muncul, dia udah lebih dulu nih melakukan pengobatan-pengobatan dengan bahan-bahan yang sifatnya lebih non kimia. Nah, misal tanaman, tumbuhan yang sebetulnya memang si bahan-bahan kimia oleh perusahaan yang di Eropa dan Amerika ini memang diambil juga dari situ, tapi dia udah lebih murni atau lebih Untuk isolat biasanya. Ya, Untuk isolat. si A-nya aja yang diambil, Yes. nggak ada BCDE-nya. Kalau misalnya di tanaman tuh A-nya itu masih ada BCDE-nya tuh, gitu. Nah, Oh, jadi itu lebih ke herbal sebutannya. iya, ini gue tribute buat lu nih, buat lu yang kemarin masih mau pengobatan dengan cara ruqyah. Gitu. Putus cinta ya, putus cinta gitu ya. Nggak ngerti mungkin dia tuh, aduh. Masalah hidup biasa, Oh. masalah hidup. Padahal udah dibilang masalah itu Oke. cuman pemecahannya itu cuman jarak antara jidat sama tempat sujud doang. Asik. Kemarin malah disembur-sembur dia katanya. Jadi, disembur ya. jadi sekarang nih gue datengin Bu Ike. Bu Ike ini dia pemerhati orang dunia herbal atau obat tradisional. Mungkin yang buat sebagian orang pasti nggak bener. Betul. Padahal dunia kedokteran sendiri pun masih make tuh sebagai supporting agent. Gitu. Contoh misalnya, lu abis dijahit, jangan lu deh. Ada pasien datang robek terus dijahit. Nah, selain kita kasih obat nyeri dan antibiotik, Iya. pasti akan ada nasihat makan telur sehari 6 putihnya aja, jangan digoreng. Oke. Ini kan obat yang bukan obat kimia. Nah, ini yang sebetulnya masih ada, masih banyak digunakan. Masih tapi digunakan, ya. orang-orang sekarang itu seiring dengan kemajuannya teknologi, jadi nggak mau nih. Ya. Disangka kalau deket-deket sama yang beginian, disangka udik. Tahayul, enggak. tahayul. atau karena mungkin stigmanya juga kali ya. Jadi Iya. ada banyak tokoh-tokoh herbal atau produsen-produsen herbal tuh yang masang stigmanya kayak gitu. Jadi ke kita juga menurut gua nih, ke kita ke masyarakat juga kayak wah takut ini, takut itu gitu loh. Kayak abis operasi sesar aja kan suka dikasih tuh obat Simse tuh. Yang harganya berapa tuh mahal banget pokoknya yang biar si lukanya itu cepat sembuh gitu loh, ada kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Nah, kita sudah bersama pemerhatinya nih. Selamat pagi menjelang siang Pagi, Ibu Ike. selamat Saya lagi brunch. Normal normal. Habis diriku ya jadi normal. Berdua kemarin Ibu Ike. Ini enggak, gua masih saya siaran. Lu yang cabut dari sini enggak ada. Lu enggak ada. Baru ngomongin gua padahal tuh kurang aja. Iya. Di sini mah gitu. Oh, gitu ya. Kalau nggak ada diomongin Bu Ike di sini diomongin langsung pasti. Sehat Bu Ike? Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi di masa pandemi ini, masa PSBB ini kesibukannya ngapain ya? Iya, saya tuh memang seperti tadi dokter bicara bahwa seneng banget ya memperhatikan hiruk pikuknya pengobatan gitu, terutama memang tradisional ya gitu. Bener banget bahwa
Indonesia ini masih timur kan ya. Iya, Nah seperti dokter juga tahu bahwa dunia kedokteran atau pengobatan itu ada dua kubu, ada dua kiblat lah ya, barat dan timur. Nah zaman dulu tuh ya kita masih pakai pengobatan timur ya. Iya. Sokrates kan bicara kalau memang mau memahami dunia kedokteran itu ya pahami dulu tabib-tabib dulu seperti Ya, apa ngobatinnya gitu ya, zaman kira-kira dulu itu gitu. ya. Nah cuma memang di dunia persilatan pengobatan yang kita bilang ke timur ini itu juga terbagi-bagi juga loh ternyata gitu. Jadi saya paham banget kalau ada pemikiran bahwa ada confusing di masyarakat gitu. Yang saya perhatikan adalah hal itu gitu. Iya. Ada beberapa waktu kita bicara bahwa ya kita yang ambil hot issue aja deh sekarang Iya, deh. iya. Mau menangkal virus COVID tuh pakai kayu putih dihirup gitu. Iya, iya. Tadi gue pikir lu ngirup itu ngirup kayu putih. Oh bukan kan, heroin. Gitu kan. Aduh. Nah, sementara penelitian ini masih dalam bentuk in silico. Jadi Iya, iya. masih dalam proses belum real Iya. ke in vitronya. Nah, apakah masyarakat kita itu langsung menelan mentah-mentah ya depend on sih sebetulnya Yeah. ya budaya kita gitu ya, budaya masyarakat Indonesia ini memang senang sekali, dia lebih senang mendengar ketimbang membaca sih. Jadi makanya gue senang banget nih diundang siaran-siaran kayak gini gitu. Tujuannya adalah ayo kita coba saya coba sharing lah ya. Yeah. Apa bedanya produk herbal dengan obat tradisional? Wah, boleh tuh. Ya, kalau menurut saya secara pribadi sebagai pemerhati itu sebenarnya ada bedanya loh. Iya, iya. Bedanya di mana? Di proses dan di perizinan tentunya. Iya, iya. Mungkin ada yang kita tahu bahwa ada salah satu produk, saya tidak sebut nama ya, tetapi produk tersebut campurannya macam-macam nih. Ada madu dicampur kulit manggis, dicampur jahe, dicampur kunyit, dicampur lemon, bla 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 gitu Semuanya kan. dicampur Semuanya dicampur sama habatus sauda, tibu nabawi yang lagi Iya. dijadiin satu ya gitu. Tujuan marketingnya mungkin. Nah, jadi membuat produk itu depend on juga gitu. Iya, iya. Dia ada bahasa marketing apa yang mau diusung nih gitu. Sehingga tidak mengikuti kaedah cara pembuatan obat yang baik dan benar Iya. gitu. Tidak memperhatikan kaedah bahwa di tanaman itu benar banget dok, ada begitu banyak zat aktif kimia. Bukan berarti dia produk kimia, bukan. Tapi zat aktif kimia dari tanaman Ya, aslinya. yang dibilang mungkin tadi dimaksud Bu Ike kan sintetis. Iya, Nah, gitu. kalau yang obat-obatan itu Setuju, kan ada setuju. sintetis kimia. Iya. Kita kembali ke zaman bahla deh gitu. Penisilin tuh awalnya dari mana sih? Kan dari Iya. jamur. Betul. Iya kan? Betul. Dari jamur, kemudian dia memiliki efek antibiotik yang sangat baik, kemudian diisolat, diambil yang pentingnya aja gitu Iya, ya. iya. Kemudian karena itu bisa memberikan pengobatan untuk membunuh bakteri karena dia bersifat antibiotik gitu, sehingga dibikin Dibuat secara secara sintetis. Oke, jadilah penicillin itu. Iya, Oke. jadilah gitu. amoxicillin, dengan turunan yang Iya, sebanyak iya. gabrek-gabrek gitu ya. Nah, bagaimana dengan produk herbal dan obat tradisional itu gitu? Saya lebih seneng bicaranya tuh gini. Ini kalau saya ya, Iya, iya. ini personal sih Ya, sebetulnya. Ini kan kita sharing Bu. Iya, Karena sharing ini ya. kan kita nih berusaha sebagai penengah di masyarakat, ada yang terlalu kubu kanan, Iya, ada yang terlalu kubu kiri, kiri. gitu ya. Kita gitu. tuh netral aja, kita ngasih informasi. Lu gitu, makanya yang bermanfaat. iya. Gua lagi. Udah di Rukia bang, apa sih lah bang. Oke, jadi kalau produk herbal itu biasanya kita gampang sekali mengidentifikasinya. Kalau saya mengamati ya, dia jarang tuh bisa mengklaim karena BP POM sendiri tuh cukup ketat loh. Iya. BP POM itu ketat banget Pengawasannya. dalam pada saat produsen ingin membuat produk sekalipun itu proses produksinya bahkan pabriknya dulu tuh harus validasi dulu. Iya, iya. Sebelum dia proses dia harus divalidasi dulu pabriknya sudah mengikuti standar CPOTB belum nih, Iya. gitu loh. Sudah mengikuti standar cara pembuatan obat yang baik apa belum nih gitu ya. Nah biasanya itu nanti ngaruhnya di izin. Diizin. Iya. Kalau produk-produk herbal yang tidak melampaui proses prosedur dari cara pembuatan obat yang baik dengan memperhatikan struktur
kimia tanaman obat di dalamnya, biasanya jarang ada yang memiliki kode POM TR. Itu BPOM berarti. Itu BP POM. Oh, berarti dia tidak tembus BPOM. Tidak tembus BP POM. Kalau ada POM TR berarti sudah pasti Iya, qualified ya. Dia diakui juga iya, ya. betul. Kan ada yang PIRT gitu kan. Beda-beda ya itu ya. Beda, kalau PIRT itu adalah produksi industri rumah tangga. Nah, biasanya ini tidak melampaui BP POM. Jamu. bukan Kita juga ya? tidak bisa bilang jamu. Oh, tidak selalu ya? Enggak, karena kalau PIRT itu masih cenderung baru pengajuan hanya lewat Dinkes ya. Oh, Jadi saya pikir tadi produknya, bukan ya? oh tidak. Oke. Saya berbicara mengenai Izin. izin. Oke. Karena dari izin itu kita bisa tahu nih. Oke. Gitu. Biasanya coba diamati deh. Kalau ada satu obat yang overclaim, itu jarang sekali memiliki kode POM TR. Kalaupun ada, tinggal ditunggu disemprit sama POM aja. Tinggal tunggu diambil gitu. Tinggal ya. tunggu diambil. Terus hilang dari peredaran. Terus hilang Hilang dari dari peredaran. Karena kenapa? Memang POM ketat ngawasinnya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ada produk juga ada POM tapi MD. Apa tuh yang POM MD. Nah, POM MD ini biasanya kategorinya adalah masuk bukan di obat, tetapi di supporting suplemen makanan atau makanan support yang bisa memberikan memberikan manfaat tapi bukan efek mengobati loh ya. Iya. Kayak vitamin gitu bukan? Bukan. Kalau vitamin beda. Kalau vitamin kategorinya suplemen. Jadi kalau di BP POM itu ada kategori-kategorinya. Iya, Nah, kalau PIRT tidak masuk kategori POM. Dia tidak melewati uji POM, tidak. Oke. Jadi levelnya memang ini level yang paling sederhana. Iya. Di mana prosesnya pun sangat sederhana. Yang menurut saya kadang-kadang tidak memenuhi kaedah-kaedah cara pembuatan obat yang baik. Contoh saja. Contoh ya. Kita pengen bikin diet misal, ya. Oh, program diet. Oke. Produk diet. Produk diet. Nah, Oke, siap. jadi ceritanya bahas tujuan, sekali lagi membuat produk itu tergantung tujuan marketingnya Ya, maunya gimana ya, nih. ya. Biasanya kan orang kalau mau bikin produk kan bikin bisnis model dulu nih. Ya. Ntar bahasa marketingnya mesti gimana gitu lah. Paham lah ya. Karena Ya. saya memang memerhatikan dunia persilatan obat tradisional di Indonesia ini gitu kan. Saya perhatikan. Kadang-kadang gue suka ngomong gini, apa-apaan ini gitu ya. Cuman di dalam hati aja, aduh kok begini ya, begini ya gitu ya. Wah, aku pengen Nabi dulu ceritanya gini. Nabi dulu mau sehat, menjaga kesegaran tubuh pakai madu. Ya. Basicnya madu nih ceritanya kan. Loh, saya kalau orang diet gitu kan, itu harus kurus dalam 5 hari. Ya. Padahal konsep diet nggak kayak Nggak gitu kayak kan gitu, dok ya, betul. bener nggak? Iya. Lo mau makan makanan suplemen 2 kontainer kalau lo tinggal tidur selesai gitu ya nggak kemana-mana kan? Ini Reng. Ini bedanya pemerhati ngomong sama netizen so tahu. Jadi netizen so tahu selalu bilang bahwa diet itu adalah menurunkan berat badan. Padahal diet itu adalah memperbaiki pola makan. Iya, pola makan dan gaya hidup. Kalau loh. Sinia dietnya nggak diturunin berat badannya, dinaikin. Iya. Jadi dia misalnya ketahuan nih, oh Sinia beratnya cuma 37 aja. Kira sakit TBC. Harusnya misalnya untuk setinggi dia minimal ada di berat 45 misalnya. Berarti dietnya itu adalah menggunakan kalori yang lebih tinggi dari seharusnya. Betul, biar dok. beratnya naik. Oke. Beda sama gua. Ya, lu sama gue sama. Iya. Harus ngurangin. Nah, kalau kita dietnya justru biar kalorinya minus dari yang seharusnya biar lama-lama berkurang. Kemarin gue udah konsultasi sama yang perukiah gue, katanya emang harus diet, katanya gitu. Lanjut juga. Iya. Lanjut lagi. Jadi kemudian dikasih lah itu ya. Wah, biasanya kalau buat nahan nafsu makan nih misalkan gitu. Kalau gitu kasih aja nih misal kan ada nih teh penurun diet, ya kan? Jadi nafsu makannya kurang. Ya, dikenal kayak slimming tea itu ya. Ya, model-model apa gitulah. mereknya ya, katanya teh ngurusin. Iya. Akhirnya dimasukin deh tuh teh di dalam tuh madu, Ya. serbuk tehnya misal. Jadi biar kelihatan, sekali lagi tujuan marketing bikin produknya Ya, itu apa? Bahayanya kalau orang marketing bikin produk nih begini Ya, nih gitu ya. Sehingga wah, aku pengen ada unique selling point. Kan jarang nih ada madu kan biasanya lempeng-lempeng aja Ya. gitu. Akhirnya dikasih sedikit percikan-percikan yang ini asli loh, ada bubuk tehnya misalkan gitu. Ya. Dimasukkanlah di situ misal. Loh, kalau orang ada lagi nih mikir, kalau orang diet
kan berarti makannya kurang. Artinya vitaminnya juga biasanya ikut berkurang dong. Karena asupannya kan juga berkurang kan gitu kan. Kalau gitu tambah vitamin. Misal apa? Udah deh vitamin E buat kulitnya bagus. Karena kalau abis gemuk kurus jadi keriput, kisut gitu ya. Strategi marketingnya juga. Nah gitu. Kasihlah vitamin E di situ. Iya kan? Nah habis itu loh nanti daya tahan tubuhnya bisa kuat gak ya gitu, kasihlah vitamin C. Hello apa kabar gitu. Kalau yang pemerhati kan nih apa-apaan ditambah-tambah. Kenapa? Kita bicara konsep pengobatan. Kalau orang diet yang mau dihajar itu harusnya adalah dia makan sehari berapa kali. Kalori untuk diet yang ngurusin ya, kalorinya berapa kali sih dengan berat badan tubuhnya. Dia olahraganya berapa kali. Terus artinya kan lemaknya nih yang mau dibuang. Lah, tadi di situ ada vitamin C, ada vitamin E. Kemudian madu sendiri mengandung ada beberapa macam kalori juga dan istilahnya beberapa vitamin ya. Lah, kalau lemaknya yang dibuang, vitamin yang larut dalam lemak kan ADEX. Bener nggak? Artinya E-nya kan larut dong dalam lemak. Kebuang juga dong. Kebuang juga gitu. Nah, ini yang nggak ditahu sama konsumen. Jadi kesannya tuh kalau ngelihat produk itu wah lengkap gitu loh. Nah kecenderungan konsumen kita adalah apa? Malas banget baca dan lebih seneng yang viral dilihat. They don't care about knowledge-nya gimana nih gitu. Sehingga begitu ada produk yang kelihatannya jos, endorse-nya mahal, artis pula, wah bagus nih. Bagus betul. Dan di sini dan artis yang di endorse juga kan nggak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi terhadap konsumennya. Dia kan dibayar. Dia nggak tahu produknya kayak gimana. Sama kayak misalnya orang dengerin ini. Enggak. Kita tetap di jalan kita. Ini kan itu kan masih ideal. Betul. Tapi ini makanya gue bilang, kalau ini yang mungkin orang sering bilang, selama masih punya mata, jangan langsung percaya sama telinga. Oke, Reng, sebelum yang punya perusahaan makin ketar-ketir, dan yang make juga mulai bisa buka mata. Nah, kita seruput kopi dulu. Abis ini gue pengen Bu Ika sama lu ceritain pengalaman, ada nggak temen atau kenalan lu yang terlalu pro sama orang medis barat, sama terlalu pro sama yang medis timur. Oke, kalau gitu sampai ketemu di break dulu. Segmen 2. Oke nih, kayak yang tadi udah gue janjiin. Reng, gimana Reng? Lu ada nggak temen lu yang terlalu fanatik sama pengobatan barat atau Amerika? Gue baru mau nanya lagi, gue lupa soalnya. Kalau yang fanatik banget sih kayaknya nggak ada. Maksudnya yang fanatik banget gitu, kayak mau berobat tuh dengan pengobatan barat gitu. Tapi ada justru yang sakit karena obat diet. Yang tadi kayak slim kayak gitu gitu loh. Sampai dia kena mah kronis gitu, Bu. Pokoknya parah banget ya kondisinya. Dan emang terbukti dia kurus karena sakit gitu, bukan karena obatnya gitu. Bahkan ada juga temen gue yang sampai meninggal loh gara-gara minum obat diet kayak gitu. Iya, itu karena biasanya kandungan laksatifnya tinggi banget itu, Dok. Itu laksatif itu apa tuh? Jadi gini loh. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai produk herbal ya. Bagaimana dengan obat tradisional gitu kan ya. Nah, kalau yang tadi itu dia memformulasikan berdasarkan tujuan marketingnya dia maunya ngapain. Jadi hanya memanfaatkan momen biasanya. Tapi kalau obat tradisional itu yang diambil adalah zat aktif yang kira-kira bekerja benar-benar bisa menjadi fat burner atau fat blocker enggak? Kalau pada obat diet. Kalau pada obat diet. Atau benar-benar bisa menekan nafsu makan enggak gitu. Saya ambil contoh teh deh. Ada namanya teh jati Belanda ya. Teh jati Belanda itu sebenarnya efeknya itu dia juga kita jadi malas makan. Yang bikin ini ya BAB terus ya? BAB terus. Nah, tapi ada efek samping kalau digunakan terlalu berlebihan dan terlalu saya bilang bukan efek samping ya, karena at least sebetulnya kalau obat tradisional itu kalau digunakan tepat dosisnya dia sangat ringan sekali, itu sudah kompem itu ya. Nah itu dia terlalu banyak gitu. Nah usus kita tuh kan ngeremes ya Dok ya.
Nah, karena dia nggak mau makan, kemudian ini masih kita diremes-remes terus nggak ada apa namanya, nggak Makanan ada dalam- makanan, kan luka. Iya, Iya. seul jadinya tuh ya. Luka, seulnya ya, Heeh. luka. Nah, kalau udah luka yang dikhawatirkan karena dia tinggi laksatifnya, ngeremesnya makin kenceng tuh. Nah, kalau udah ngeremesnya makin kenceng, terjadilah perforasi. Itu yang bisa menyebabkan kematian. Iya. Apa itu perforasi? Ususnya pecah, Bocor. Oh ya Allah, serem juga ya. Iya, Kalau gitu. bocornya di usus lebih mendingan, Reng. Tapi kalau bocornya di lambung lebih serem. Lebih serem. Lebih serem lagi. Karena di lambung ada HCl tuh 97%. Yang asam itu ya? Iya, Yang besi asam. aja lo rendem Meleleh, lalat, coy. ya. Nah, itu yang ditakutkan kalau ke produk herbal hanya Iya. pakai. Jadi gini, oh ini teh herbal gitu misalnya, produknya herbal. Nah, ini kita nggak tahu nih satu teh ini kan kandungannya kan banyak banget gitu. Nah, kenapa kalau apa namanya dibedain gitu? Makanya BP POM jeli kan. Ini bisa mengklaim, ini enggak. Kalau kalau kodenya PIRT dan POM MD itu nggak akan bisa klaim. Oh yang tadi itu ya Iya, disampaikan iya, itu. Iya. karena dia prosesnya itu biasanya simplisia dia Dan mainnya. PIRT dan PIMD tadi itu tertulis. Tertulis. Oh, berarti di semua produk. kalau ada kayak gitu, sorry itu sih lebih baik jangan dipakai. Gini, depend on sih. Oke. Kalau POM, jadi gini, kalau ada tulisannya PIRT terus dia overclaim, tanyain dulu deh sama penjualnya, prosesnya gimana, gitu ya. oke, Saya oke, juga oke, tidak oke. bisa, nggak boleh beli nggak itu, depend on. Tapi jangan terlalu overestimate bahwa oh ini benar-benar sesuai dengan klaim, Oh, nggak oke, bisa juga oke, karena oke, belum iya. teruji Paham, kan. paham, paham. Oke. Satu. Iya. Sementara kalau POM MD apa? Nah dia supporting Iya. untuk suplemen makanan biasanya. Contoh kayak misalkan sari kurma, Iya. itu biasanya rata-ratanya POM MD gitu Oh, sudah prosesnya. tembus POM tuh, Sudah tulisannya tembus POM POM, MD. berarti POM MD. Iya, iya. Kalau PIRT biasanya orang kadang-kadang kenapa nih? Oh ini kan industri rumahan, nggak gitu juga sebetulnya, tapi kaedah prosesnya. Nah kan kita kan sebagai konsumen kan pengen tahu juga prosesnya bener nggak sih, betul, higienis nggak sih gitu. Iya, Karena iya. kalau cuman ditemploki logo halal, terus kemudian cuman sudah tembus izin Dinkes PIRT, Nah. Iya. klasifikasi, maksudnya validasi bahwa ini sudah memenuhi kaedah cara pembuatan obat yang baik di mana gitu. iya. Karena Betul. sebuah pabrik itu baru bisa tembus BP POM kalau pabriknya divalidasi sudah benar dulu. Iya. Pabriknya benar dulu baru dia bikin produk. Bukan produk dulu jadi pabrik, enggak, beda. Paham, paham. Nah, paham. gitu. Kalau PIRT ini produk dulu jadi Pabrik. jadi pabrik biasanya Oh, gitu gitu. kan. Karena Udah industri ada rumah. untungnya baru dia bikin pabrik. Nah, gitu. Ini sama kayak gini, Reng. Iya. Misalnya yang tadi makanya gue tanya pengalaman lo, karena ada orang yang kemarin misalnya di sosial media, beli obat itu yang begini, habis nonton Healthy Roll Out dia. Iya. Oh iya. Padahal maksud gue adalah mencerdaskan mengenai obat dulu. Iya, betul. Nah, dia langsung mengklaim bahwa kayak minum yang lain-lain itu yang bukan diklaim bahwa salah. Ini gue penjelasan sebagai dokter bahwa contohnya adalah bahwa dunia medis pun masih make yang pengobatan timur itu contohnya kayak gue sorry sebut merek tapi kayak Nudiatap, Diapet, Entrostop atau lain sebagainya. Oh itu pakai obat tradisional Itu obat tradisional. timur ya? obat Obat timur. tradisional, Iya. coy. Oh, Dan ekstrak daun jambu itu ya? Lu mencret pakai itu kan? Iya. Gua ini mencret pakai itu gitu. Karena sudah ditemukan khasiatnya benar bahwa Iya. dites bahwa si daun jambu nih taruhlah kita Iya. tumbuk giling Oke. ditaruh ke usus motilitasnya berkurang. Oh bener itu Nah, ya. jadi dia mau dibuatlah menjadi obat. Iya. Ini kayak contohnya obat tradisional nih dan Oke. kita pakai. Iya. Pakai tetap ya. Dan Gitu loh. Dan proses ya, sekali lagi proses. Jadi nanti kadang-kadang gini, konsumen kita tuh kadang-kadang gini. Kalau saya as a personal sebagai apa namanya pemerhati tanaman obat Indonesia, aku tuh pengen tanaman obat di Indonesia tuh jadi rajanya di negaranya sendiri. Iya. Karena gila loh, tanaman obat Banyak Indonesia banget tuh pasti. banyak banget. Tapi kenapa kok yang famous itu China, Ya. yang famous itu India. India tuh dengan pengobatan Ayurvedanya tuh gila loh, supporting banget, keren gitu. Why Indonesia gitu? Nah, kalau gitu gini Bu, mm-mm. ini tantangan buat Bu Ika nih. Yes. Apa nih? Sambil buat nutup pertemuan kita sekarang. Iya. Mungkin saya sama Rengga pertanyaan terbesarnya adalah kenapa sih Indonesia ini belum bisa maju dari Oke. situ? Di dunia perobatan Iya, iya. Indonesia herbal tradisional ya Coy, tanaman-tanamannya. kita itu dijajah sama Belanda sampai 350 tahun cuman gara-gara makanan mereka kurang sedep. Betul. Iya. Rempah-rempah hanya nyari rempah. Iya. Iya. Rempah-rempah itu kan Iya, berarti kayak itu. nggak cuman sekedar lada, Iya. nggak Dan cuma itu sekedar dan merica. itu kan ada termasuk Betul. obatnya nah, termasuk kan loh. tumbuh-tumbuhan seperti ini kan. Yes, Nah, padahal orang lain aja dulu ngejajah kita cuman gara-gara
herbal kita. Nah itu Kenapa sekarang tuh? nggak bisa Gini. Ibu kan pemerhati, Iya. tahu lingkungan Iya, ini. makanya Nah, saya bicara bahwa gini, aku sih senang ya dengan podcast yang well educated gini. Jadi membuat mencerdaskan masyarakat kita juga tahu bahwa yang konsentrasi Menteri Kesehatan terutama itu memang ayo kita kembangkan tanaman obat Indonesia ini karena memang luar biasa banget. Nah, sementara para pemain-pemain yang notabene harus kita cerdaskan juga. Jadi sebenarnya yang mencerdaskan itu bukan hanya masyarakat aja, tetapi para pelaku, para produsen. Tidak hanya membuat produk berdasarkan momen tertentu. Oh, berarti dalam kata lain di Indonesia ini research-nya masih kurang sekali. Yes, betul. Satu, research. Ya. Contoh ya, kulit manggis. Ya. Saya ambil contoh. 3-4 tahun yang lalu tuh boomingnya luar biasa di betul. Indonesia. Tapi waktunya nggak lama. Hanya setahun 2 tahun Udah habis itu hilang lagi ya. Sekarang udah nggak ada ekstraknya katanya. Nah, padahal di US di luar sana Masih. mangosten itu masih sangat kuat dan pada saat ini untuk kondisi pandemik, saya kemarin membaca beberapa jurnal. Mangosten itu mampu menghambat 3CL Pro loh untuk duplikasi virus. Iya. Nah, why? Karena gini loh. Yang satu diproduksi dengan bukan cara pembuatan obat yang baik, hanya dalam bentuk simplisia. Ya. Makanya harganya ya kadang-kadang so-so. Jadi gini, pernah nggak ketemu di pasaran? Ada misal saya ambil teh kulit manggis lah, misal, atau enggak produk kulit manggis lah ya. Produk kulit manggis ada yang jualan harga 30.000, ada yang sampai 450.000. Why? Konsumen Indonesia price sensitive. Sebenarnya ini behavior sih, dan itu tugas kita. Dia price sensitive dan senangnya nyoba. Iya. Orang sama-sama kulit manggis daripada Iya, saya yang murah 490, mendingan saya ambil yang 40.000, bener nggak? Itu dia nggak nonton Health and Rollout kemarin. Nggak, Dia ya. bilang bahwa obat mahal itu pasti ada prosesnya untuk sampai ke yang situ, mahal. coy. Nggak sembarangan ya. Iyalah. Oke. Yang proses tadi adalah yang dikatakan dokter tadi. Kalau yang simplisia, lo ambil kulit manggis dikeringin, udah kering di blender, ditumbuk, masukin kapsul, selesai. Iya, iya. Tapi kalau yang harga 450.000 ini yang dia bisa mengklaim dan sudah mendapatkan izin BP POM, TR, ya itu yang diambil adalah mangostennya. Ya, tanpa ada zat-zat lain Tanpa ada ikut. zat-zat yang lain. Yang kita nggak tahu apaan Yes. gitu ya. And you know what? Mangosten itu zat aktif. Jadi zat aktif kimia itu saya ambil kunyit lah sekarang nih. Yang sekarang nih. Kunyit itu zat aktifnya adalah kurkumin. Ya, kurkuma. Kalau kulit manggis mangostana, mangosten ya. Itu yang kita ambil. Nah, manfaatnya itu memang sebagai zat aktif chemical tapi zat bahan kimia tapi kimia tanaman ya, bukan sintetik. Itu memang untuk mengobati bisa gitu loh. Banyak orang bilang kan contohnya kalau misalnya minum jamu yang dari itu kan kurkumanya Ya. karena buat nambah nafsu makan. Dan itu memang dipakai di dunia kedokteran. Dan ekstrak kunyitnya Gua itu kasih ya. kurkuma 3x1. Gunanya buat apa? Harapan gue emang nambah nafsu makan. Iya bener tapi ngaruh Gitu. juga. Ya, Dan oke. di dalam di dalam kunyit aja itu nggak hanya kurkumin doang dong, Iya. banyak banget Banyak. gitu loh. Nah, tinggal kita yang mau bikin itu, yang mau kita ambil apa? Apakah anti cancernya? Karena kan dia bisa diklaim sebagai anti cancer. Apakah untuk antiviralnya? Gitu. Itu bisa juga gitu. Depend on gitu. Jadi nggak. Jadi jangan sampai confuse. Kalau gitu saya mau makan itu, saya banyak makan kunyit aja. Hati-hati dengan yang memiliki tukak lambung. Iya. Karena dia akan Oh iya bermasalah bener. gitu Iya, loh. sakit juga ya Iya, makan kunyit kalau banyakan. terlalu banyak kan ya dia diare, perutnya juga, asam lambungnya juga jadi tinggi, perutnya juga nggak enak. Artinya apa? Cerdaslah memilih obat tradisional. Nah, jangan tergiur dengan harga-harga yang murah gitu loh. Itu tuh Yes. tidak melalui proses main ambil-ambil aja. BP POM sudah mengeluarkan ketentuan loh. Saya kemarin dapat ya cara menentukan atau cara memilih obat tradisional dan obat yang baik dan benar. Oh, itu kita bisa lihat di mana? Bisa. Di Itu situsnya. di situsnya BP POM ada. Oh, ada ya? Mungkin nanti saya bisa share juga. Di Oh, situ nanti kita share ya. Di bawah deskripsi ya. kalau nggak, boleh, di boleh. deskripsi ya. Itu dia kasih tahu food supplement itu harusnya kodenya apa, obat itu kodenya apa, herbal itu obatnya kodenya apa. Oke. Selain ada kode di situ, nanti dulu deh. Iya. Saya rasa 2020 Reng. Iya. Cerdas dikit. Cerdas dikit gitu loh. gitu ya. Jangan wiki lu nyari di Google yang tulisan anak 5 Yes. tahun lu baca.
Makanya itulah fungsinya ruqyah, Bang. Dan Pokoknya- jarang banget ya orang-orang kita itu membuka Google tuh Google Scholar atau cendekia itu jarang. Jarang. Rata-ratanya Google search. Google ini Google. tambahan ini out of topic, tapi emang gue selalu bilang kalau lu mau lihat sesuatu kalau untuk dunia medis ya lu cari ke jurnal. Dan jurnal tuh memang masih ngebahas banyak herbal dan obat tradisional. Kalau situs-situs kayak Halo Dokter gitu-gitu oke nggak? Mungkin masih bisa kita percaya, cuman gini tulisannya terlalu kulit. Terlalu Iya. kulit. Lu nggak bisa sampai menyimpulkan bahwa oh emang ini iya ini enggak. Soalnya kalau misalnya dibaca di Google kan sakit ini toto kanker, jangan gitu kebanyakan. Ya udah kalau gitu mungkin sedikit pesannya aja nih Bu Ike untuk seluruh petani tanaman-tanaman Indonesia, tanaman herbalnya gitu, atau pengusahanya gitu, apa yang mau disampaikan singkat aja. Oke, nomor satu untuk para produsen tentunya ya. Kalau kita ingin menolong orang, menolong umat gitu, hendaknya membuat produk tidak dengan settingan bisnis model atau mau laku berapa, gitu. Tapi berikanlah produk yang benar-benar memiliki kualitas, kemudian detail, terinformasi dan terupdate di jurnal penelitian internasional jurnal loh ya, gitu. Kemudian juga memberikan manfaat yang memang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga tanaman obat di Indonesia itu bisa menjadi rajanya di negaranya sendiri. Oke, jadi harus tetap hati-hati juga Yes. gitu ya. Jangan cuma duit cuan. Closing lah, Bang. Sampai ketemu di rehat akhir pekan berikutnya. Rehat akhir pekan cinta produk Indonesia. Ya.